dahulu. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang mengasihi kami mengucap syukur Tuhan atas segala berkat dan penyertaan-Mu di dalam aktivitas dan pekerjaan kami sepanjang hari ini. Saat ini Tuhan, kami berkumpul melalui virtual Zoom ini untuk mengadakan kegiatan sarasehan. Kiranya Bapak hadir memimpin kami agar acara ini dapat berjalan baik dan lancar. Berkati juga Ibu Sisayekti sebagai narasumber dalam kegiatan ini, agar apa yang disampaikan beliau dapat kami mengerti dan pahami, dan semuanya seturut dengan kehendak-Mu. Berkati juga segala perlengkapan sarana prasarana yang kami gunakan agar dapat menunjang kelancaran acara ini. Kami mau serahkan Tuhan jalannya sarasehan pada malam hari ini seutuhnya dalam pimpinan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Monggo, waktu selanjutnya saya serahkan pada Bu Yekti untuk menyampaikan bahan sarasehannya. Ya, terima kasih Mbak Dewi, Bu Agung Junior. Selamat malam Bapak Pendeta, Bapak Ibu Majelis, Bapak Ibu dan saudara semuanya. Sungguh pada malam hari ini kita berbahagia sekali, sudah lama tidak bertemu. Malam hari ini kita bertemu meskipun hanya secara daring. Sungguh ini adalah suatu kesempatan bagi kita yang Tuhan berikan kepada kita semuanya. Mari acara hari ini kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Sebelumnya saya mohon maaf, tadi sehat-sehat saja, sore tadi kok tenggorokannya agak nggak enak. Mungkin saya agak stres mungkin menyampaikan ini. Ya, psikosomatis jadinya. Baik, Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, pada malam hari ini saya bersama Mbak Dewi ditugasi Bapak Pendeta untuk menyampaikan atau memandu penutupan bulan keluarga yang pada malam hari ini kita mengadakan sarasehan secara daring. Tadi topiknya sudah disampaikan oleh Mbak Dewi. Namun sebelumnya perlu saya sampaikan bahwa tentunya tujuan kita pada malam hari ini di dalam sharing ini tujuannya adalah sharing. Jadi dalam hari ini saya bukan satu narasumber yang menguasai banyak hal. Mari kita sharing bersama-sama. Kita mungkin akan saling tukar pemahaman, tukar pengalaman dari yang kita semua telah lakukan. Itu harapannya. Dan dari temanya yang tadi judulnya adalah Unfinished Business, diharapkan bukan mengungkit-ungkit sesuatu yang telah kita alami, tapi tentunya akan menambah wawasan kita jika kita mengalami hal yang seperti itu, bagaimana sebaiknya kita bersikap. Baik itu di dalam kehidupan keluarga, di dalam keluarga GKJ Sampengan Karatinan, dan sebagainya. Itu tujuannya tentunya. Yang berikutnya, sebelum saya lanjutkan, suara saya bisa ditangkap dengan jelas, Nje? Sakit? Bisa jelas. Oh, bisa, oke. Ya. Selanjutnya, saya sebetulnya kalau acara seperti ini nggak usah diberi embel-embel apa gitu ya, cukup Bu Yekti Agung, Bu Dewi Agung gitu saja, Pos Risa Yekti, Dewi Nugrahaini. Kebetulan itu embel-embelnya malah agak salah, jadi saya sebetulnya agak kurang pede. Saya di situ ditulis MC ya, padahal kalau MC itu psikolog loh, padahal saya bukan, saya hanya belajar tentang sedikit psikologi, jadi sama dengan Mbak Dewi. Itu yang betul sebetulnya MC, jadi Magister Science. Jadi kalau di gereja mungkin usul saja, ya cukup namanya. Di gereja adanya Pak Pendeta, majelis, kemudian warga jemaat. Ya baik,
Bapak Ibu, izinkan saya share screen ya. Ya, mohon maaf saya menggunakan PPT supaya nanti bisa terarah, tidak melenceng kemana-mana. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang saya sampaikan hari ini tidak lepas dari buku panduan ya, buku panduan bulan keluarga. Jadi sedikit saya hanya menguraikan saja. Kebetulan ini memang isinya lebih banyak ke aspek-aspek psikologis. Jadi saya tidak akan keluar dari ini. Jadi tetap di panduan yang judulnya adalah menyelesaikan unfinished business. Enggaknya nggak enak. Nah, setiap manusia di dalam kehidupan tentunya tidak lepas dari yang namanya masalah. Siapapun, kapanpun, dimanapun, dan sejak kapanpun. Bahkan di dalam Alkitab sebetulnya kalau kita baca hal semacam ini juga sudah kita jumpai. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, sebetulnya kalau kita bicara mengenai ini ya, unfinished business, ini sebetulnya apa toh? Kita menggunakan bahasa Indonesia saja yang gampang ya, mungkin bisa diterjemahkan secara bebas, adalah ini urusan masalah yang belum terselesaikan. Jadi urusan atau masalah yang belum terselesaikan yang kita hadapi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, oleh karena itu di dalam bulan keluarga ini, dalam penutupan Sarasehan malam hari ini, mengambil tema tentang ini. Kalau kita ikuti, kita baca di dalam buku yang panduan kita miliki bersama, itu sebetulnya dari awal sampai akhir sudah dibahas. Sudah dibahas. Hanya di sini mungkin lebih menekankan, lebih menegaskan. Tapi sebetulnya dari awal ini adalah sudah ada. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita berbicara mengenai permasalahan yang belum terselesaikan, itu tentunya diawali dari satu permasalahan yang disebut di sini adalah luka batin. Ya, luka batin sebagai unfinished business. Luka batin sebagai satu permasalahan yang belum terselesaikan. Tentunya kita harus lebih memahami terlebih dahulu apa sebetulnya yang dimaksud dengan luka batin. Dari namanya luka batin berarti batinnya mengalami luka, mengalami sakit. Yaitu sebuah pengalaman traumatis yang berat yang belum terselesaikan. Kemudian ketika mengalami peristiwa menyakitkan, maka seseorang akan memendam perasaan kecewa, sedih, dan seterusnya. Jadi dengan kata lain, luka batin itu adalah satu permasalahan, satu yang dialami seseorang yang sifatnya tentunya tidak menyenangkan dan kadang menimbulkan satu pengalaman traumatis. Dan traumatisnya ini dikatakan cukup berat gitu. Nah, kadang setiap orang ketika mengalami satu permasalahan, punya satu problem, itu tidak segera diselesaikan. Mungkin karena memang tidak bisa, atau mungkin karena sengaja dipendam dengan harapan toh nanti mungkin dengan berjalannya waktu hal itu akan bisa terselesaikan atau mungkin akan hilang. Tetapi kenyataannya Bapak dan Ibu, justru masalah-masalah yang belum terselesaikan oleh individu, ya, berarti yang bersangkutan itu masih terikat yang namanya konflik batin atau permasalahan.
yang dialami pada masa lalu yang menyebabkan seseorang traumatis. Jadi, unfinished business ini adalah masalah yang belum terselesaikan oleh individu yang tentunya lama-kelamaan jika dibiarkan akan menjadi satu permasalahan yang lebih parah. Nah, ini menurut Gestalt dalam Korea. Jadi ini satu ahli dalam salah satu tokoh psikologi. Kenapa saya mengambil ini dan nanti ada Freud, ada Erik Erikson. Jadi sekali lagi dari awal tadi saya matur, memang saya tidak lepas dari buku panduan. Supaya nanti Bapak Ibu jika membaca kembali justru tidak malah bertentangan. Jadi harapannya Sarasian ini nanti akan lebih memantapkan dari apa yang sudah tertulis di buku panduan. Nah, berkaitan dengan apa yang tadi dipendam, ini adalah salah satu tokoh psikoanalisis, dalam hal ini namanya Freud, mengatakan bahwa kehidupan manusia itu dipengaruhi alam bawah sadar. Jadi alam bawah sadar itu bagaikan mesin yang merekam semua peristiwa kehidupan manusia, baik yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan, sejak masa kecil sampai dewasa. Nah, pengalaman-pengalaman traumatis masa kecil yang tersimpan di alam bawah sadar akan muncul ketika masa dewasa yang bersangkutan menghadapi suatu peristiwa tertentu. Jadi kalau di depan tadi dikatakan, kadang ada seseorang yang mengalami satu permasalahan, dipendam dengan harapan nanti suatu kali akan hilang. Tetapi menurut Freud ini tidak demikian. Apa yang dipendam di alam bawah sadar, suatu ketika yang bersangkutan atau permasalahan itu traumatis tersebut itu akan muncul. Apalagi jika ada hal-hal yang dihadapi sebagai pemicu. Berikutnya, menurut Erik Erikson, manusia sejak dalam kandungan sampai usia lanjut akan memiliki konflik yang harus diselesaikan. Peran lingkungan sangat membantu individu di dalam mengatasi konflik. Jadi Erik Erikson ini adalah satu ahli dalam psikososial yang pada dasarnya setiap manusia itu akan berkembang dengan mengalami sebuah konflik. Konflik tentang apa? Konflik yang berkaitan dengan dorongan secara biologis, psikologis, dan sosial yang dialami setiap individu ketika masih dalam kandungan. Justru dengan konflik tersebut, maka seseorang akan berkembang. Hanya berkembangnya nanti seperti apa, itu tergantung dari peran lingkungan. Nah, jadi kalau digambarkan satu persatu ya Bapak Ibu, ini tadi yang Freud. Nah, ini. Freud tadi, kehidupan manusia itu digambarkan seperti ini. Gunung es. Jadi ini gunung es ya. Yang putih ini adalah yang kelihatan. Yang biru di bawah ini adalah yang ditekan di alam bawah sadar. Jadi pada dasarnya di dalam kehidupan kita sehari-hari, saya misalnya agak nggak nyaman dengan Mbak Dewi misalnya. Kadang itu tidak langsung saya sampaikan, saya lontarkan, tapi lebih ke ditekan di bawah alam bawah sadar. Namun apabila itu nanti berkali-kali dilakukan, berulang-ulang dan banyak, suatu kali akan muncul kembali di sini dalam bentuk perilaku yang berbeda. Nah, di dalam kehidupan, nanti kenapa saya sampaikan ada ego dan seterusnya, nanti karena di bawah di dalam panduan itu disampaikan. Dalam kehidupan, struktur kehidupan manusia itu, kalau menurut Freud ini adalah ada id, ego, dan superego. Ini adalah insting
Dalam diri kita itu ada satu dorongan, nafsu, kebutuhan, dan seterusnya. Yang itu secara instinktif dimiliki oleh setiap orang. Tetapi itu masih di dalam bayang-bayang. Maka harus dihubungkan dengan dunia luar, yaitu di sini yang namanya ego. Saya saat ini misalnya haus, maka saya tidak akan hanya saya bayangkan haus saja. Maka harus betul-betul realistis ada minuman ini yang harus saya minum. Tetapi, nah di sini, ini adalah aspek moral. Contohnya, saya haus, saya ingin minum, jadi harus minum. Tetapi ini ada aspek moral, masuk baru presentasi sambil minum. Nggak etis dong. Nah, inilah mengapa tadi disampaikan di sini ya, kehidupan manusia dipengaruhi oleh alam bawah sadar. Dan itu akan direkam selama manusia itu hidup. Isinya apa di sini? Ya, tadi dorongan dalam diri manusia, tidak mau kalah, kemudian tidak mau direndahkan, gengsi, dan seterusnya. Jadi ini sifatnya instinktif, nafsu, insting, dorongan-dorongan yang ada di dalam diri kita. Nah, ini penghubung dengan dunia nyata. Sedangkan di sini adalah, ini penghubung dengan dunia nyata. Kalau tidak terpenuhi, maka akan marah, merajuk, memberontak, kecewa, Nah, berkembangnya ini tentunya berdasarkan nilai-nilai dalam kehidupan yang dianut diperoleh oleh individu yang bersangkutan. Baik nilai-nilai adat istiadat mungkin, pola asuh, kemudian mungkin nilai-nilai keyakinan agama, dan sebagainya. Kemudian di sini, Bapak, Ibu, dan Saudara, ini adalah menyambung dari ini tadi ya, manusia dalam kandungan memiliki sebuah konflik dan seterusnya. Nah, jadi kalau digambarkan kehidupan manusia itu seperti ini. Jadi orang itu akan selalu mengalami krisis konflik sejak di dalam kandungan. Ya, ini fase bayi 0 sampai 1 tahun. Trust, mistrust. Apakah yang bersangkutan itu diterima? Ya, mungkin seorang janin ya kehadirannya tidak dikehendaki, atau mungkin keberadaannya adalah tidak disengaja, bukan tidak disengaja ya. Istilahnya memang ini sesuatu yang terjadi belum sesuai dengan yang seharusnya. Maka penerimaan seorang ibu, orang tuanya dalam hal ini berbeda jika seperti saya misalnya dulu mengharapkan, menginginkan memiliki keturunan. Nah, setelah hamil kemudian mungkin dirawat, senang ya dengan berbagai hal. Berbeda jika kehadirannya tidak dikehendaki. Nah, ini kalau menurut Erik Erikson ini akan mengalami konflik. Anak ini akan merasakan bahwa kehadirannya tidak diterima. Ya, dia akhirnya merasa tidak percaya dengan lingkungan, bahwa lingkungan itu ternyata tidak aman bagi dirinya. Nah, ini secara psikologis akan mempengaruhi kehidupannya. Demikian juga fase anak, ya, fase anak-anak usia 1-3 tahun. Nah, ini sekilas saja, nanti saya jelaskan ini waktunya nanti bisa sampai berapa jam. Nah, jadi tidak hanya untuk anak-anak, termasuk untuk para remaja ya, untuk para remaja ya. Contohnya kalau misalnya anak bermain ya, inisiatif anak itu
jika dia punya inisiatif, mungkin orang tuanya selalu melarang ya. Nah, akan jangan dan sebagainya. Nah, nanti akhirnya akan berkembang berbeda jika misalnya diberi kebebasan tetapi tetap terpantau misalnya. Ya. Jadi kalau yang nomor 2 ini punya otonomi. Jadi mulai dia mengetahui bahwa saya ini punya otonomi dalam melakukan sesuatu, tapi tidak pernah diberi kesempatan. Akhirnya jadinya seperti apa dan seterusnya. Sampai juga pada fase-fase usia dewasa, atau mungkin kalau di sini dewasa awal ya, usia-usia mahasiswa gitu ya. Nah, ini sudah saatnya menjalin intimasi ya, menjalin mungkin relasi dengan jenis kelamin yang berbeda. Tetapi kok belum, jadi mungkin merasa terisolasi, masih jomblo, mungkin begitu. Nah, sekarang kalau yang sudah usia lanjut, apakah orang usia lanjut juga tidak mengalami konflik menurut Erikson? Masih. Ketika mungkin sudah pensiun, relasinya dengan dunia luar, teman, dan sebagainya, sudah mulai berkurang, ya. Mungkin anak cucunya sudah mulai rumah sendiri-sendiri, sudah mulai sibuk dengan keluarganya sendiri. Kemudian yang bersangkutan mungkin akan merasa terlukai ya, akhirnya menjadi kesepian. Dan orang tua. Nah, yang optimal. Ya. Nah, di sini peran lingkungan adalah sangat besar, baik ketika dalam kandungan sampai yang bersangkutan sudah lansia. Jadi peran lingkungan sangat menentukan seperti apa krisis yang dialami oleh setiap individu. Nah, itu Bapak Ibu sekilas tadi tentang apa itu unfinished business ya, berkaitan dengan luka batin. Jadi kita bisa memahami sebetulnya luka batin itu apa, ya. Kaitannya dengan satu permasalahan yang urusan yang belum bisa terselesaikan itu kaitannya apa, hubungannya apa. Nah, tinjauan psikologisnya seperti apa. Nah, jadi seperti tadi yang kita sampaikan sebagai satu pengantar sehingga kita akan memahami kenapa orang bisa mengalami luka batin. Nah, ini hanya tadi tinjauannya dari sudut pandangannya Freud dan Erik Erikson ya, belum nanti saya hanya tadi di buku panduan memang seperti itu. Jadi mungkin menurut tinjauan aliran psikologi yang lain akan berbeda. Tapi sebetulnya ini sudah mewakili. Nah, mengapa luka batin harus diselesaikan? Jadi yang jelas tadi luka batin itu apa, bentuknya seperti apa, kenapa bisa terjadi luka batin? Ini tadi sekilas sudah kita baca, sudah kita pelajari bersama. Nah, sekarang mengapa luka batin harus diselesaikan? Seandainya tidak diselesaikan, bagaimana? Ya. Baik, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, namanya saja luka ya. Kalau luka tidak diselesaikan, mungkin dari bahasa Jawanya jadi dodro, begitu ya. Nah, jadi lukanya lebih banyak, lukanya mungkin tambah parah. Nah, kalau lukanya luka mungkin kaki, tangan kelihatan, ini adalah batin. Jadi sesuatu yang tidak kelihatan.
Sehingga tentunya ini lebih sulit dibandingkan dengan mengobati luka-luka yang di luar yang tampak. Nah, dampak dari tadi ya, permasalahan yang tidak segera diselesaikan itu adalah dapat memunculkan perilaku bermasalah yang merugikan individu itu sendiri maupun orang lain, baik dalam kehidupan keluarga, masyarakat, tempat kerja, mungkin termasuk di gereja. Nah, kalau ditanya, apakah kita itu memiliki luka batin? Saya kira kalau kita mengatakan jujur, semua orang pasti pernah mengalami. Hanya seperti apa lukanya dan bagaimana yang bersangkutan menghadapi luka itu berbeda-beda. Mungkin lukanya sama-sama parahnya ya, tapi dalam menghadapinya setiap orang punya cara sendiri-sendiri. Ya, atau dalam bahasa psikologisnya adalah coping, jadi cara yang dilakukan di dalam mengatasi luka itu berbeda-beda. Jadi ada orang yang mungkin sudah disakiti begitu sakitnya, tetapi biasa-biasa saja. Ada yang sakitnya hanya dijiwit cilik gitu ya, sedikit gitu ya, sakitnya di mana-mana. Ini mencerminkan bahwa setiap individu itu adalah unik, satu dengan yang lain tidak sama. Nah, ini tadi dikatakan ya, itu punya sama, punya perilaku yang berbeda. Satu contoh, mungkin ayah sudah dididik oleh orang ya. Akhirnya akan itu satu contoh. Nah, sekarang kita ke dalam keluarga. Masalah-masalah yang timbul dalam kaitannya dengan pasangan, berkaitan dengan luka batin yang tidak terselesaikan ini antara lain apa? Yang pertama adalah tidak mempercayai pasangan atau selalu mencurigai. Ini saya ambil di ini ya, di buku panduan. Tentu pertanyaannya kenapa kok dia tidak percaya? Kenapa kok mencurigai? Atau dan seterusnya di bawah ini. Sebetulnya di dalam diri setiap orang itu ada satu rasa, kalau tadi kita menginjak ke ini ya, kita berdasarkan ini ya. Di dalam diri seseorang ya, ego, jadi dalam diri seseorang tadi ego ini prinsipnya adalah selalu mencari kepuasan, selalu mencari kesenangan. Jadi tidak mau dikalahkan, tidak mau gengsi, dan seterusnya. Jadi akunya dari seorang individu ini adalah harus terpenuhi. Maka jika ini tersenggol begitu ya, yang bersangkutan ini adalah merasa terancam, maka dia akan melakukan yang namanya dari coping, cara yang dilakukan, atau mekanisme pertahanan diri, supaya egonya di sini tidak merasa disakiti. Jadi pada dasarnya setiap orang itu adalah egois ya, kalau kita menurut ajarannya si Freud ini. Jadi prinsipnya seperti ini, Bapak dan Ibu. Prinsip utama dalam kehidupan manusia itu adalah kenikmatan. Ketika individu mengalami luka batin yang disebabkan orang lain,
cenderung melakukan mekanisme pertahanan diri sebagai upaya egonya tidak tersakiti. Jadi contoh ya, mungkin saya di dalam ini tadi mau presentasi misalnya didahului Pak Bambang untuk memandu. Ya, mungkin ego saya sudah mulai merasa, aduh, saya kalau disuruh menyampaikan nanti kalau nggak bisa gimana? Malu dong. Ya, malu dong. Padahal mungkin saya juga kadang memberi kuliah tentang ini. Malu dong. Nah, di sini kemudian mungkin saya akan melakukan tadi mekanisme pertahanan diri. Nah, kalau mekanismenya ini adalah positif, jadi menghadapi langsung kecemasan ya yang mengancam ego saya, maka saya tentunya membuat persiapan, membaca dan seterusnya. Tetapi jika kemudian mungkin nanti ada pertanyaan saya nggak bisa jawab, saya akan melakukan satu hal mekanisme pertahanan diri. Lah Pak Bambang yang memberitahu dadak misalnya. Padahal ini sudah lama sekali. Atau ini kan bukan materiku harusnya, ini kan bukan materi yang harusnya disampaikan di gereja ya misalnya oleh siapa gitu. Ya, jadi mencari alasan-alasan yang kira-kira diterima oleh orang lain. Ada rasionalisasi, ada proyeksi, ada yang sering itu kita melihat mengkambing hitamkan orang lain ya. Dan seterusnya. Itu yang disebut dengan mekanisme pertahanan diri. Jadi ketika misalnya saya dulu jadi majelis misalnya, datang terlambat, nyuwun sewu, tadi apa namanya sepedanya bensinnya habis sehingga ngisinya antri. Padahal tidak. Karena telat, karena mungkin bangunnya kesorean dan seterusnya. Nah, hal-hal yang semacam ini dilakukan dalam rangka untuk mempertahankan diri. Supaya kita tidak merasa malu, kita tidak merasa bersalah. Ya. Kemudian pertanyaannya Bapak Ibu, ini kalau dilakukan baik apa tidak? Kalau hanya sekedar untuk mengurangi ketegangan, kecemasan, kadang-kadang mungkin masih wajar. Tetapi kalau itu adalah dipakai sebagai mekanisme terus-menerus, sebetulnya ini secara psikologis tidak sehat. Ya, orang akan lari dari kenyataan, akan menyalahkan orang lain, dan seterusnya. Dalam kehidupan keluarga pun hal-hal semacam ini adalah bisa terjadi. Contoh misalnya, kalau anaknya sukses gitu ya, nah, mungkin siapa dulu dong ibunya, siapa dulu dong bapaknya. Ya, tapi ketika mungkin anaknya kurang sukses, kurang berhasil, itu toh bapaknya manjakan anak ya, itu toh ibunya dan seterusnya. Nah, itu satu contoh hal-hal yang sering dilakukan oleh setiap orang di dalam mengatasi sebuah kecemasan yang berkaitan mungkin sampai menimbulkan luka batin. Nah, jadi kira-kira seperti ini, Bapak dan Ibu. Ego itu merupakan bagian kepribadian yang berfungsi, dapat hidup, survive, dan seterusnya. Ciri ego antara lain seperti ini. Sebetulnya dengan ego itu akan apa ya, membuat kehidupan ini menjadi survive. Jadi saya harus bisa begini, saya harus begitu, saya tidak boleh kalah, mungkin saya harus lebih baik. Itu sebetulnya tidak salah, ya. Hanya jika itu tidak tercapai, nah, luka batinnya bisa diatasi dengan baik. Kalau menggunakan mekanisme pertahanan diri yang sifatnya tentunya yang
positif. Nah, sekarang tadi bagaimana jika tidak diselesaikan unfinished business tadi ya. Sekarang bagaimana menyelesaikannya? Nah, sebetulnya di dalam buku ini itu tinjauannya dua ya. Satu tinjauan psikologis, yang kedua adalah tinjauannya dengan firman Tuhan. Ya, kita masih ke psikologisnya dulu. Ya, berdasarkan psikologi Gestalt, individu diajarkan mencapai kesadaran bisa menghadapi kenyataan. Jadi intinya, bagaimana kita menghadapi ini ya, permasalahan yang belum terselesaikan, kalau menurut Gestalt itu adalah hadapilah kenyataan. Ya, jangan lari dari kenyataan. Kadang banyak masalah yang muncul karena individu bergulat pada masa lalu. Kadang kita kalau mempunyai satu luka batin ya, misalnya saya tadi punya masalah dengan Mbak Dewi. Ya. Nah, itu tidak segera diselesaikan, tetapi saya masih berkutat tentang itu terus-menerus sehingga tidak mengerti ujung pangkalnya sampai di mana, tidak selesai-selesai. Nah, hal itu malah akan menambah satu permasalahan itu menjadi lebih rumit, sehingga tadi bisa menimbulkan satu masalah baru. Satu contoh, saya punya permasalahan dengan Mbak Dewi. Misalnya ini contoh ya, contoh itu enggak benar. Mbak Dewi itu bohongi saya. Saya punya persepsi namanya Dewi Nugraini itu bohong. Satu ketika Mbak Dewi itu menyampaikan sesuatu yang sifatnya sebetulnya tidak bohong. Tapi itu sudah bagi saya tidak saya terima, sudah tidak percaya. Nah, mungkin di dalam kehidupan keluarga pun juga begitu. Ya, banyak hal yang kita jumpai yang berkaitan dengan entah itu pasangan, entah itu dengan anak, atau entah dengan keluarga besar, dan seterusnya. Ya, ketika sekali melakukan kesalahan, diutek-utek terus ya, diuplek-uplek, pokoknya diuncai terus rak berber gitu. Nah, di sini menurut Gestalt di sini diajak marilah kita itu adalah ini, menghadapi kenyataan. Memang kenyataannya seperti itu. Nah, kemudian sebaiknya kita harus bagaimana? Nah, masih konteks di dalam panduan ini, temanya adalah memaafkan. Nah, kalau baca kita memaafkan gampang banget ya. Maaf gitu ya. Bar gitu. Saya pernah ada teman gitu, tipikalnya orangnya memang kalau ada sesuatu jeder gitu. Bagi dia sudah selesai. Tapi bagi kita, aduh sakitnya masih di mana-mana. Besok ketemu dia sudah kayaknya no problem. Nggak ada sesuatu gitu ya. Sudah baik-baik saja. Padahal kita ketemu orangnya masih ya. Nah, mari kita ini ya. Temanya di sini adalah bagaimana menyelesaikan satu konflik luka batin, yaitu di sini adalah memaafkan. Gampang teman ya, tadi dari depan ngomongnya kita banyak banget. Nah, tiba-tiba mak ketepluk gitu memaafkan. Ya, mari nanti kita akan tahu sampai ujung pangkalnya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, apa tuh sebetulnya memaafkan itu? Memaafkan adalah satu upaya membuang semua keinginan, pembalas dendam, dan sakit hati yang bersifat pribadi terhadap pihak yang bersalah atau yang menyakiti, dan mempunyai keinginan untuk membina hubungan kembali. Beda memaafkan dan menerima apa kira-kira? Memaafkan tidak hanya sekedar menerima. Ya, kadang
menerima itu konotasinya adalah kalau dia dalam kondisi baik saya bisa menerima. Tetapi kalau di sini adalah memaafkan, berarti yang bersangkutan itu dalam kondisi yang tidak baik. Ya, menyakiti, melukai dan seterusnya. Nah, sehingga di sini menerima tanpa syarat. Bukan aku mau menerima kamu, aku mau memaafkan kamu jika bla 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 bla. Nah, yang dimaksud di sini tentunya tidak seperti itu. Oke. Nah, keuntungan memaafkan itu apa? Ya, secara kesehatan memaafkan itu memberi keuntungan, yaitu intervensi yang membebaskan seseorang dari kemarahan, rasa bersalah, dan seterusnya. Sebetulnya kalau kita itu belajar memaafkan, itu malah menyehatkan psikis kita. Kita akan terbebas dari rasa marah, rasa bersalah, dan tadi keinginan untuk balas dendam. Itu manfaat memaafkan. Saya ambil dari Worthington dan Wadi ini ya. Nah, kemudian apa yang mempengaruhi seseorang itu memberi maaf, memaafkan? Yang pertama, empati. Saya tadi memaafkan Mbak Dewi misalnya, Mbak Dewi melukai saya memberi maaf, saya karena menaruh empati. Ya, merasakan apa yang dirasakan oleh Mbak Dewi. Kemudian atribusi terhadap perilaku kesalahan. Jadi di sini ada penilaian. Mungkin saya begini memaklumi gitu ya. Ya maklumlah Mbak Dewi kan lebih muda dari saya. Jadi mungkin berbeda pemikirannya dengan orang yang lebih tua misalnya seperti itu. Kemudian tingkat kelukaan. Tingkat kelukaannya itu parah ya, atau tidak. Semakin parah tentunya akan lebih sulit untuk memaafkan. Yang berikutnya adalah karakteristik kepribadian. Ada tipe-tipe kepribadian tertentu yang sulit sekali untuk memberi maaf. Ya, yang terakhir adalah kualitas hubungan. Kalau hubungannya baik, nah, tentunya ya rapopo lah karo konco diwi, karo sedulur diwi gitu ya, dengan saudara seiman. Nah, ini namanya kualitas hubungan. Nah, itu tadi tinjauan memaafkan berdasarkan teori psikologis ya. Jadi sebetulnya memaafkan itu adalah sehat secara fisik. Nah, apa yang mempengaruhi antara lain seperti ini. Nah, sekarang berikutnya adalah yang akhir dari buku ini adalah memaafkan berdasarkan firman Tuhan. Nah, ini sebetulnya lebih pasnya yang menyampaikan Pak Bambang ya. Saya menyampaikan sekilas saja nyuwun sewu Pak Bambang mangke menawi lepat irang lengkap nyuwun dipun lengkapi atau kalau salah dibenarkan. Ya. Memaafkan berdasarkan firman Tuhan ya di dalam buku ini tadi dari Matius 18, kemudian dari Lukas, dari Efesus. Ini disampaikan bahwa mengampuni atau memaafkan tidak hanya berguna bagi diri sendiri, tetapi juga bagi orang lain. Jadi sebetulnya kalau kita memaafkan itu yang untung bukan kita, tetapi juga orang lain. Karena yang namanya memaafkan itu berarti kan adanya interaksi, adanya relasi antara individu satu dengan yang lain. Nggak mungkin memaafkan itu sendiri, enggak. Saya dengan Mas Bagus misalnya. Berarti ada saya, ada Mas Bagus. Jadi sebetulnya saling menguntungkan dalam hal ini. Nah, Tuhan pun mengajak kita untuk tidak henti-hentinya memberi maaf kepada siapapun yang bersalah kepada kita. Ia bahkan memberi contoh kepada kita pada saat disalibkan dalam Lukas ini ya. Tuhan Yesus berkata, ya Bapa ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ya, mungkin ini tadi kalau di dalam bahasa psikologisnya mungkin termasuk ini ya.
termasuk yang ini, ya, atribusi terhadap perilaku kesalahan. Ya, jadi Tuhan tadi bahwa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Sama seperti contoh saya tadi, ya maklumlah Mbak Dewi kan lebih muda dari saya, ya mungkin ada sesuatu hal yang itu belum dipahami dari sudut pandangan orang lansia, misalnya begitu ya. Ya, ia bahkan memberi contoh kepada kita pada saat disalibkan ya, ini tadi. Nah, kemudian Tuhan Yesus juga mengajak kita untuk membuang segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, segala kejahatan, dan sebagainya. Kita dipanggil untuk ramah seseorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni dan seterusnya. Jadi sebetulnya apa ya? Di dalam Alkitab ini sebetulnya tema ini sudah terjawab sebetulnya. Kalau kita membaca ya, sebetulnya sudah terjawab. Setiap kali kita beribadah ya, doa Bapa kami kan ada ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ya, ampunilah kesalahan kami seperti. Berarti apa? Itu sebetulnya kan kita dituntut dulu melakukan sesuatu. Kalau saya mesti kepada anak saya misalnya, kalau Mas mungkin anak saya sudah kegedean ya, Mas Bagus misalnya kepada putranya, coba gambarlah apa ya, gambarlah motor ini ya, gambar motor ini seperti yang Papa gambar. Artinya Mas Bagus menggambar dulu, baru putranya disuruh menggambar. Nah, ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi di sini kita apalagi kalau itu ada di dalam keluarga Tuhan, di gereja misalnya. Nah, inilah Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Namun demikian, tadi di awal sudah disampaikan, jadi sebetulnya konflik, permasalahan ya, itu sudah ditulis di dalam Alkitab sejak Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru sudah banyak sekali. Ketika Hawa ya, tegur Tuhan misalnya, kenapa kamu makan itu? Kan tetap menyalahkan itu apa namanya Adam misalnya. Kemudian siapa lagi itu ular dan lain-lain dan seterusnya. Jadi kondisi-kondisi seperti ini sudah dilakukan sejak zaman dulu. Nah, di sini kita hanya diingatkan kembali, mari kita kembali ya, bahwa ketika kita mengalami luka batin, luka hati, ya, mari tidak kita simpan terlalu lama. Ya, kalau misalnya apa ya, telo ya, telo itu nek disimpan lama nanti malah manis ya legi ya. Nah, tapi kalau telo pohong disimpan lama malah jadi nggak enak dimakan. Nah, ini satu contoh. Nah, berikutnya masih diteruskan di buku ini mengganti emosi negatif menjadi emosi positif. Nah, tadi ya, dipanggil terhadap orang lain saling mesra, saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kita. Jadi kita saling mengampuni ya, penuh kasih mesra.
Orang penuh kasih mesra itu mesti emosinya kan emosi positif, nggak mungkin emosi negatif. Ya, kita kan dengan siapapun dengan penuh kasih mesra. Ya. Yang terakhir ada bagian ini adalah mengelola emosi. Ya, sekarang kan orang katanya lebih berhasil cerdas emosi daripada cerdas secara kognitif ya. Mengapa? Karena cerdas secara emosi berarti bisa mengelola emosinya dengan baik ketika yang bersangkutan berrelasi dengan orang lain dimanapun. Jadi pada dasarnya mengelola emosi adalah belajar bagaimana mengekspresikan perasaan kita secara efektif, melibatkan keseimbangan antara ekspresi spontan dengan yang disadari dan menggunakan kontrol rasional. Jadi mengelola emosi itu ada keseimbangan antara afektif, perasaan, dan rasional. Ya, jadi bukan apa ya, kalau kita tidak bisa mengelola emosi ya mungkin langsung jeder gitu ya, mikirnya carry. Loh, tadi aku kok begitu. Tapi kalau mengelola emosi dengan efektif, ketika mau mengekspresikan emosi, tentunya pikiran juga ikut bicara. Sok seperti itu dan seterusnya. Nah, itulah sedikit apa yang bisa saya sampaikan. Monggo nanti kita sharing bersama-sama atau mungkin Mbak Dewi, Pak Pendeta mau menambah. Monggo, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga ini paling tidak bisa memberikan sedikit apa ya, pemahaman dari isi buku panduan ini. Kemarin beliau Pak Pendeta mengatakan, Bu, itu banyak istilah-istilah lain yang ya ini ada istilah-istilah lain yang ada Ada yang mau bertanya mungkin atau sharing tentang pengalamannya mengenai mengelola apa, luka batin, ya bukan gitu ya, tapi juga tentang memaafkan sampai kita bisa mengelola emosi dan sebagainya. Mungkin ada pengalaman mengenai hal itu, monggo, atau mau bertanya, mungkin ada materi yang masih belum jelas, bisa disampaikan, saya beri waktunya, monggo. Mohon maaf ini agak Ya, kita sambil menunggu terlebih dahulu. Mungkin bisa mempersiapkan sharingnya, mempersiapkan cerita, atau mungkin mempersiapkan apa yang pertanyaannya. Monggo, bisa dipersiapkan dulu. Atau mungkin Pak Bambang yang mau menambahkan. Ya, saya pikir sudah cukup, Mbak Dewi, sudah lengkap. Oke, sudah lengkap. Bukan, tidak ada yang mau ditambahkan dari sisi Alkitabnya, Bapak. Ya, yang menarik adalah ternyata banyak hal yang terjadi sekarang ini tidak lepas dari masa lalu. Ya. Dan banyak orang tidak menyadari kalau itu sebetulnya juga ada hubungannya dengan masa lalu. Ya. Dan sebetulnya ya memang kenyataannya belum selesai.
Ya, ini yang sebetulnya kesadaran ini perlu kita sadari, dan mungkin penting juga untuk beliau-beliau yang memiliki pemahaman psikologi dan sebagainya untuk membantulah, ya, untuk membantu mereka yang sebetulnya kesulitan menyelesaikan masalah yang terjadi di dalam dirinya, ya. Mungkin setelah ditelusur baru ketahuan, oh ini ternyata produk masa lalu juga. Mungkin itu Mbak Dewi salah satunya. Turun. Nggih, matur nuwun Pak Bambang. Nggih. Banyak sekali memang kita seringkali masih membawa-bawa masa lalu kita, hasil dari masa lalu, apa yang kita dapatkan dari masa lalu yang kemudian kita ekspresikan juga sampai sekarang ini gitu. Nggih, betul. Jadi memang perlu juga kita mengelola hal itu, bisa mengatasinya. Kalau mungkin ini saya tambahkan di sini tentang yang dari bukunya, itu adalah kesadaran tentang saat ini gitu. Jadi yang penting adalah masa kini, bukan masa lalu. Jadi apa yang terjadi saat ini, yang kita hadapi saat ini, ya kita syukuri, kita terima, dan yang masa lalu kita maafkan, kita harus memaafkan dari masa lalu tadi. Gitu. Mungkin ada yang lain, monggo Bapak Ibu. Ada yang mau menambah? Sharing, mungkin pernah Sharing menghadapi juga, sesuatu. Okay. Ini tadi laptop saya ini masih belum familiar saya. Jadi masih cetak-cetuk itu tadi kok bisa rodo hilang piye. Laptopnya yang lama lemot. Laptop monggo baru loh ya, Bapak Ibu. Monggo. Kalau tidak ada berarti nanti kongregasi. Ya. Saya kalau ngajar tidak ada pertanyaan, asik, berarti kita pulang kasih. Ya. Lanjutkan dengan ikatan cinta. Iya. Monggo. Monggo. Masih malu-malu, masih berpikir atau ya bagaimana, monggo? Sudah paham banget gitu Mbak Dewi. Nggih, Itu sudah kebiasaan sudah makanan sehari-hari. Saya rasa mungkin jemaat yang hadir saat ini sudah cukup jelas, sudah cukup paham dengan apa yang disampaikan mengenai menyelesaikan unfinished business dalam keluarga. Baik, kalau tidak ada yang akan disampaikan atau yang akan ditanyakan, iya, mungkin sebelum ditutup Mbak Dewi, sebelum ditutup, saya sedikit menyampaikan, Bapak Ibu yang terkasih, sebetulnya bulan keluarga ini tentunya tidak hanya untuk keluarga kita masing-masing, tetapi juga untuk keluarga besar gereja Kristen Jawa Sampangan Keratinan. Sebentar lagi kita punya event besar ya, yaitu Natal dan Pentabisan Pendeta. Nah, mudah-mudahan dengan apa yang kita sampaikan ini, mari kita untuk diri kita masing-masing terlebih dahulu, apakah kita punya luka-luka yang berkaitan dengan itu, mari diselesaikan dengan baik, sehingga nanti kita bisa menyongsong Natal dengan baik, dan acara nanti tanggal berapa ya, Januari pokoknya, itu bisa terselenggara dengan baik, dan seterusnya juga baik. Tentunya kita tidak hanya mengejar pentabisan pendeta berjalan dengan baik, justru event yang lebih kita perhatikan itu adalah setelah itu. Jangan sampai ada luka-luka yang belum terselesaikan, tersimpan. Mari ya kita merangkul banyak hal yang karena apa ya? Tadi secara psikologi tadi sudah disampaikan, ketika orang sedang mengalami satu luka, kemudian yang bersangkutan itu mungkin ditinggalkan,
Nah, itu lukanya akan semakin parah. Lukanya akan semakin malah lebih ini lagi ya. Nah, mungkin merasa diabaikan, merasa bahasa Jawanya ora diuwongke, merasa apa dan seterusnya. Karena itu monggo dengan ini mengingatkan kita semuanya ya, semua warga GKJ Sampangan Keratinan, kita menginginkan segala sesuatunya berjalan dengan baik, endingnya pokoknya happy ending ya dari sekarang sampai selamanya. Itu harapan kami dalam hal ini adalah sebagai warga jemaat. Matur nuwun. Amin. Terima kasih Bu Yekti untuk materi paparan yang sudah dipaparkan. Ya, demikian Bapak Ibu Saudara kegiatan Sarasehan penutupan bulan keluarga tahun 2021 ini telah berakhir, dan untuk penutup kami mohon kesediaan Bapak Bambang Santoso untuk menutupnya dalam doa. Baik, terima kasih. Mari saudara yang terkasih kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena kami telah mengakhiri rangkaian acara bulan keluarga dengan Sarasehan. Kiranya Sarasehan pada malam hari ini memberikan inspirasi bagi kami semua, sehingga kami bisa memasuki saat ini dengan kondisi yang baik dan mampu mengelola berbagai emosi-emosi negatif, sehingga hidup kami pun bermanfaat bagi banyak orang. Tuhan berkati setiap keluarga yang ada di Jemaat GKJ Sampangan Keratinan ini, dan kiranya acara-acara pendalaman seperti ini akan terus berlangsung dan betul-betul warga jemaat yang memiliki potensi untuk melakukan konseling dapat lebih Engkau pakai. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Matur nuwun Pak Bambang, matur nuwun Bu Yekti. Terima kasih kehadiran dari Bapak Ibu Jemaat Saudara semuanya pada virtual Zoom pada malam hari ini. Mohon maaf saya apabila di dalam saya menyampaikan atau sebagai moderator terselip kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Ya, akhirnya saya hanya mengucapkan selamat malam, selamat beraktivitas kembali, ataupun selamat beristirahat. Tuhan memberkati kita. Matur nuwun. Matur nuwun, Bu Ekti, terima kasih. Pak Bambang, Mbak Dewi, Mbak Novena, Mas Bagus, Mas Prabu. Terima kasih Bapak Ibu Mas semuanya. Wawan, Mas Elo, Terima Bu kasih Pak Puji, Bambang, Mas Bu Despo, Yekti, tak Mbak absen, Dewi, matur nuwun. Bu Gunarsi, Bu Farid. Nggih, matur nuwun sedaya. Oh ya, yang hari ini ulang tahun Mbak Novena sama Bu Ratman. Sugeng tangga parso Gusti berkahi. Amin, matur nuwun Bapak Ibu, matur nuwun. Mas Simon, Pak Hadi, Mas Bil, Pak Paulus. Sugeng dalu Bapak Ibu semuanya. Sugeng istirahat Gusti berkahi. Nyun sewu, saya live nggih. Saya juga izin live ya. Ya, apa mau ngobrol?